Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ERD ini, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan ERD ini. Kalau kita analogikan, ERD ini memiliki fungsi yang sama dengan arsitektur atau denah rumah seperti ini. Dengan hanya melihat denah rumah ini, siapapun akan langsung bisa membayangkan bagaimana kira-kira bentuk dan tata ruang dari rumah yang akan dibangun, walaupun bangunan rumahnya belum dikerjakan. Karena dengan denah rumah ini, kita akan dapat mengetahui ruangan apa saja yang ada di dalam rumah yang akan dibangun tersebut, bahkan sampai dengan ukuran tiap-tiap ruang tersebut dapat diketahui. Nah, dengan analogi ini, maka ERD dapat kita artikan sebagai rancangan atau desain awal dari sebuah database. Kalau dalam pengertian yang lebih lengkap, ERD dapat kita artikan sebagai gambaran dari hubungan data yang terdapat di dalam setiap objek yang ada di dalam database. Kemudian bagaimana cara membuat sebuah ERD? Untuk membuat sebuah ERD, terlebih dahulu kita harus mengetahui notasi atau simbol-simbol yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah ERD. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah entity. Entity ini disimbolkan dengan persegi panjang, di mana fungsi dari entity ini adalah untuk menggambarkan sebuah objek yang ada di dunia nyata yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas dari database yang akan dibuat. Sebagai contoh misalnya, dalam database perkuliahan, maka otomatis akan terdapat beberapa objek yang berhubungan langsung dengan kegiatan perkuliahan. Misalkan siapa yang mengajar mata kuliahnya, mata kuliah apa yang diajarkan, dan siapa mahasiswanya, di mana ruangnya, dan seterusnya. Sehingga dari database perkuliahan ini akan muncul entity dosen, mahasiswa, mata kuliah, ruang, dan beberapa entity lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan perkuliahan. Kemudian notasi yang kedua yang harus kita pahami untuk membuat ERD adalah relationship. Relationship ini menggunakan simbol limas, di mana fungsi dari relationship ini adalah untuk menggambarkan hubungan antar entity yang ada di dalam sebuah database. Sebagai contoh, dalam database perkuliahan tadi, kita telah membuat entity dosen dan entity mata kuliah. Nah, agar kedua entity ini dapat saling berhubungan, maka di antara keduanya harus ada satu aktivitas atau kegiatan yang menggambarkan keterkaitan antara entity yang pertama dan entity yang kedua. Maka di antara kedua entity ini, kita tambahkan simbol relationship di tengahnya, di mana di dalam simbol relationship ini kita masukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang dapat menghubungkan kedua entity ini. Nah, biasanya untuk menggambarkan kegiatan atau aktivitas dalam relationship ini yang digunakan adalah kata kerja. Jadi misalkan untuk menghubungkan entity dosen dan mata kuliah ini, kita gunakan kata kerja mengajar. Sehingga notasi ini dapat kita baca dengan dosen mengajar mata kuliah. Kemudian notasi ERD yang ketiga adalah atribut. Atribut ini disimbolkan dengan elips, di mana fungsinya adalah untuk menggambarkan karakteristik dari entity atau relationship yang kita gunakan di dalam database. Sebagai contoh misalnya, dalam database perkuliahan kita memiliki sebuah entitas mahasiswa, di mana setiap mahasiswa yang dimasukkan ke dalam entity ini pasti memiliki nama, tempat dan tanggal lahir, atau informasi lainnya yang berhubungan dengan data mahasiswa. Nah, data tentang nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan mahasiswa inilah yang disebut dengan atribut. Kemudian untuk menggambarkan atribut ini, ada beberapa jenis atribut yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah atribut key. Atribut key ini disimbolkan dengan elips yang memiliki garis di dalamnya, di mana atribut key ini digunakan untuk menggambarkan atribut yang memiliki karakteristik unik. Unik di sini maksudnya adalah data di dalam atribut ini tidak mungkin sama antara data yang satu dengan data yang lainnya. Sebagai contoh misalnya dalam database perkuliahan terdapat sebuah entity dengan nama mahasiswa, di mana di dalam entity mahasiswa ini terdapat atribut NIM, nama mahasiswa, dan tempat tanggal lahir. Nah, kira-kira dari ketiga atribut ini, atribut mana yang datanya tidak mungkin sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain? Kalau tempat dan tanggal lahir bisa jadi antara mahasiswa yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan,
Demikian juga dengan nama mahasiswa. Bisa jadi dalam sebuah perkuliahan ada beberapa mahasiswa yang namanya sama. Namun kalau nomor induk mahasiswa, ini bisa dipastikan nomor induk dari setiap mahasiswa tidak akan sama dengan nomor induk mahasiswa lainnya. Artinya, data nomor induk mahasiswa ini bersifat unik. Oleh karena itu, dari ketiga atribut ini, maka yang bisa dijadikan sebagai atribut G adalah atribut NIM. Jadi penulisan notasinya tinggal kita tambahkan garis di bawah nama atributnya. Kemudian untuk jenis atribut yang kedua adalah atribut multivalue. Atribut ini disimbolkan dengan dua buah elips yang disusun seperti ini, di mana atribut multivalue ini digunakan untuk menggambarkan atribut yang memiliki data lebih dari satu. Sebagai contoh, misalkan di dalam database perkuliahan ada sebuah entity dengan nama dosen, di mana di dalam entity dosen ini memiliki atribut NIDN, nama, dan gelar. Nah sekarang, kira-kira dari ketiga atribut ini, atribut mana yang datanya memiliki kemungkinan lebih dari satu? Kalau NIDN, pasti satu data hanya untuk satu dosen. Untuk nama juga demikian, satu dosen pasti hanya memiliki satu nama. Namun untuk gelar, bisa jadi seorang dosen memiliki gelar lebih dari satu. Nah, atribut seperti gelar inilah yang bisa dijadikan sebagai atribut multivalue. Kemudian jenis atribut yang ketiga adalah atribut komposit. Simbol atribut ini sama dengan atribut biasa, hanya nanti bedanya di bawah simbol atribut ini ada lagi sub atribut di bawahnya. Untuk atribut komposit ini digunakan untuk menggambarkan sebuah atribut yang datanya terdiri dari beberapa data yang ada di dalam atribut yang lebih kecil yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, misalnya dalam database perkuliahan ada sebuah entity dengan nama mahasiswa, di mana dalam entity mahasiswa ini memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Kalau data dalam atribut mahasiswa ini diperoleh dari beberapa atribut di bawahnya, misalkan untuk mendapatkan data nama mahasiswa ini dibutuhkan atribut nama depan dan atribut nama belakang, maka atribut nama mahasiswa ini dapat dijadikan sebagai atribut komposit. Kemudian jenis atribut yang keempat adalah atribut derivatif. Simbol yang digunakan adalah gambar elips, namun dengan garis yang terputus seperti ini. Atribut ini digunakan untuk menggambarkan sebuah atribut yang datanya dihasilkan dari atribut yang lain. Sebagai contoh, misalnya dalam database perkuliahan ada sebuah entity dengan nama mahasiswa, di mana di dalamnya terdapat atribut NIM, tempat tanggal lahir, dan umur. Kalau atribut NIM atau atribut tempat tanggal lahir, ini nanti datanya diinputkan secara manual pada setiap mahasiswa. Namun untuk atribut umur ini, kita tidak perlu mengisikannya secara manual. Kenapa? Karena data dalam atribut umur ini bisa kita dapatkan melalui proses pengurangan tanggal saat ini dengan tanggal lahir setiap mahasiswa. Nah, atribut seperti umur inilah yang bisa dijadikan sebagai atribut derivatif. Kemudian yang harus dipahami dalam pembuatan sebuah ERD adalah tingkatan dari relasi yang digunakan atau yang biasa disebut dengan relationship degree. Untuk tingkatan relasi yang pertama dikenal dengan nama unary degree. Unary degree ini digunakan untuk menggambarkan relasi atau hubungan dari sebuah entity dengan entity itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya entity mahasiswa melakukan relasi dengan entitinya sendiri. Jadi misalkan dalam entity mahasiswa ini terdapat mahasiswa A, mahasiswa B, C, D, dan seterusnya. Nah, misalkan mahasiswa A ingin belajar dengan mahasiswa B misalnya, maka berarti entity mahasiswa ini berelasi dengan entitinya sendiri. Kenapa? Karena baik mahasiswa A maupun mahasiswa B terdapat dalam sebuah entity yang sama. Kemudian untuk tingkatan relasi yang kedua dikenal dengan nama binary degree, di mana binary degree ini digunakan untuk menggambarkan relasi atau hubungan antara dua buah entity. Contohnya seperti ini, ada dua buah entity, yaitu entity dosen dan entity mata kuliah, di mana entity dosen ini melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan entity yang kedua, yaitu entity mata kuliah. Relasi seperti inilah yang disebut dengan binary degree.
Kemudian untuk tingkatan relasi yang ketiga, ini dikenal dengan ternary degree, di mana ternary degree ini digunakan untuk menggambarkan relasi atau hubungan lebih dari dua entity. Contohnya seperti ini. Dalam kegiatan atau aktivitas mengajar, terdapat 3 buah entity yang saling berhubungan, yaitu dosen, mata kuliah, dan ruang. Jadi kalau dibaca, dosen mengajar satu mata kuliah di dalam sebuah ruangan tertentu. Nah, relasi seperti inilah yang disebut dengan ternary degree. Baik, sekarang coba kita praktekkan seluruh notasi yang ada di dalam ERD pada sebuah studi kasus. Dalam studi kasus ini, kita diminta untuk merancang sebuah database yang menggambarkan tentang kegiatan perkuliahan, di mana dalam kegiatan perkuliahan tersebut, objek yang akan diolah terdiri dari data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan ruang. Kemudian, data dari setiap objek yang akan digunakan terdiri dari data-data berikut ini. Nah, berarti dalam IRD yang akan kita buat dari studi kasus ini, entitinya adalah dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan ruang. Adapun data dari setiap entitinya adalah seperti yang tertulis dalam poin kedua studi kasus ini. Baik, sekarang coba kita rancang sebuah IRD dari database perkuliahan sebagaimana yang diminta dalam studi kasus tadi. Yang pertama, kita siapkan entitinya. Tadi ada 4 entiti yang diminta, yaitu entiti dosen, entiti mahasiswa, entiti mata kuliah, dan entiti ruang. Kemudian setelah itu, kita masukkan data-data yang diperlukan pada setiap entiti menggunakan notasi atribut. Untuk dosen, kita buatkan atribut NIDN, di mana NIDN ini jenis atribut yang kita gunakan adalah atribut K. Karena NIDN setiap dosen tidak mungkin sama dengan dosen yang lainnya. Kemudian kita masukkan atribut nama dosen dan gelarnya. Untuk gelar ini kita gunakan atribut multi value, karena bisa jadi seorang dosen memiliki gelar lebih dari 1. Kemudian untuk mahasiswa, kita buatkan atribut NIM, di mana atribut NIM ini kita jadikan sebagai atribut K dari entiti mahasiswa. Kemudian kita buatkan juga atribut nama mahasiswanya, tempat tanggal lahirnya, dan umur dari mahasiswanya, di mana atribut umur ini kita gunakan atribut derivatif, karena data umur ini langsung bisa kita dapatkan dari hasil pengurangan tanggal sekarang dengan data yang ada dalam atribut tempat tanggal lahir. Kemudian untuk entiti mata kuliah, kita tambahkan kode MK sebagai atribut K-nya. Setelah itu kita tambahkan atribut nama mata kuliahnya. Sedangkan untuk entiti ruang, kita buatkan atribut kode ruangnya dengan menggunakan atribut K. Kemudian setelah itu kita tambahkan atribut nama ruangnya. Nah, setelah semua atribut dari setiap entiti kita masukkan, proses berikutnya adalah kita buatkan relasi antar entitinya, di mana nama setiap relasi antar entiti ini kita sesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas yang memiliki keterkaitan dari semua entiti yang akan direlasikan. Untuk relasi dari entiti dosen dan mata kuliah, kita buatkan relasi mengajar. Kemudian untuk relasi entiti mahasiswa dan mata kuliah, kita buatkan relasi mengikuti. Sedangkan untuk relasi dari entiti mata kuliah dan ruang, kita buatkan relasi menempati. Jadi relasi ini kalau dibaca, dosen dapat mengajar mata kuliah. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. Dan setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen atau mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, pelaksanaannya akan ditempatkan di dalam sebuah ruang. Jadi seperti ini contoh pembuatan ERD dari sebuah database. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.